Halo, selamat datang di channel Jalan Bareng Papap Ibu. Kali ini Papap Ibu mau pelesiran ke Yogyakarta. Dan di hari pertama, Papap Ibu mau nginep di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jogja, yaitu Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Papap Ibu jalan dari Jakarta via tol Cipali dan Papap Ibu itu berangkat sekitar jam 11 malam. Pas kita berangkat itu kondisi lagi hujan ya, tapi jalanannya aman kok. Nah, kenapa kita memutuskan untuk jalan di tengah malam? Supaya Ben itu nggak cranky sama perjalanan. Karena kalau tidur malam juga Ben durasinya lebih panjang, jadi nggak kebangun-bangun. Nah, ini Papap Ibu exit tol di Pejagan karena Papap Ibu mau mampir dulu nih ke rumah Eyang yang ada di Kutoarjo. Buat teman Papap Ibu yang mau langsung ke Jogja, bisa exit tol di Colomandu atau Boyolali ya. Oh iya, ini kita sampai di Pejagan itu sekitar jam setengah 5 pagi. Oke, setelah Papap Ibu udah bebersih, kita juga udah istirahat, terus udah makan siang juga, kita lanjut ke Yogyakarta. Nah, dari Kutoarjo ke Jogja itu kurang lebih sekitar 2 jam dan ada 2 jalur nih. Kita bisa lewat via Purworejo atau Jalan Dendels. Dan Papap Ibu memutuskan untuk lewat di jalur Purworejo. Nah, sama perjalanan itu kita disuguhi banyak banget nih pemandangan yang bagus. Kayak kanan kirinya itu banyak banget hamparan sawah yang hijau, terus juga kita lewatin perbukitan. Tapi jalurnya itu ternyata menantang banget nih. Buat teman papap yang memilih jalur ini, pastikan dulu kondisi kendaraannya dalam keadaan prima dan bensinnya full ya. Karena banyak banget tanjakan yang curam, terus udah gitu jalanannya kecil, dan kalau berangkat malam dikit itu nggak ada lampu deh sama di jalanan itu. Jadi kayaknya cukup seram juga sih. Akhirnya Papap Ibu sampai di kota Yogyakarta. Nah, di seberang Papap Ibu ini ada ikon kota Jogja yang cukup legendaris, yaitu Tugu Yogyakarta. Nah, kalau sore menjelang malam gini, area tugunya dihiasi lampu-lampu gitu ya, jadi cakep banget. Oh iya, Papap Ibu sampai di Jogja itu sekitar jam 6 sore ya, jadi bener totalnya itu sekitar 2 jam dari Kutoarjo. Oke, Papa Ibu udah sampai nih di Hotel Royal Ambarukmo-nya. Nah, ini penampakan jalanan menuju ke lobi dari pintu masuknya. Untuk area parkirnya ini luas banget dan dia terbagi di 3 area, yaitu di outdoor, terus di dalam gedung itu ada 3 lantai sama di basement. Nah, ini Ibu di drop off di lobi untuk check-in dan petugas di lobinya itu udah standby, jadi langsung bantu untuk nurunin barang yang ada di mobil. Nah, ini Papap lanjut ke parkiran dan Papap mutusin parkir di dalam gedung, yaitu di lantai satunya. Karena kebetulan Papap Ibu nginep pas weekday, jadi nggak terlalu ramai nih pengunjung di hotelnya karena banyak slot parkir yang masih kosong juga nih. Untuk penerangan di gedung parkirnya cukup terang ya. Kalau di sebelah kiri Papap itu ada jalan menuju ke area parkirnya juga. Nah, banyak area yang kosong kan. Terus lanjut di seberang Papap itu ada pintu kaca. Pintu kacanya ini adalah akses menuju ke ballroomnya. Kalau kita mau menuju ke lobbynya sih nggak ada jalur khusus ya. Jadi tetap lewat area masuk parkirannya sih. Oh iya, hotel ini bersebelahan sama mall. Nama mallnya itu Plaza Ambarukmo. Nah, kayaknya mereka masih satu manajemen ya, karena mall sama hotelnya ini masih dalam area yang sama sebenarnya. Tapi tadi papa sama ibu itu sempat salah masuk. Kita masuk ke area mallnya. Ternyata kalaupun kita mau nyambung ke hotel itu nggak bisa. Jadi sebenarnya ada jalanannya sih, tapi kayak ditutup gitu. Jadi papa ibu harus keluar dari area mallnya, terus masuk di pintu hotelnya. Gitu, sayang banget ya. Padahal kalau misalnya itu jalan yang nggak tutup, itu memudahkan banget loh buat orang-orang yang salah masuk kayak bapak ibu tadi, atau mungkin kayak yang habis belanja di mallnya terus mau ke hotelnya. Nah, itu nggak PR tuh untuk keluar masuk area parkir kan, bisa langsung nyambung.
Tapi nggak tahu juga ya, Ibu juga kurang paham kenapa ditutup jalurnya. Oh iya, untuk penerangan di area parkir outdoornya itu tadi cukup terang ya, dan dia itu banyak pohonan juga, jadi cukup adem sih kalau siang-siang. Oke, Papa lagi jalan nih menuju ke lobinya, dan untuk pintu masuk lobinya ini megah banget ya. Terus dia itu ada security check, jadi kayak ada alat buat deteksi barang ada di tas, itu kayak kita masuk ke area perkantoran atau area mall ya. Jadi untuk keamanan yang ada di hotel ini itu oke banget nih. Di depan ini ada staff yang siap menyambut tamu dengan membukakan pintu. Oke, Papap sudah sampai nih di area lobinya, dan Ibu udah tunggu Papap sama Ben. Untuk area tunggunya ini cukup luas dan hotelnya ini dia kayak melebar gitu ya. Dan yang bikin Ibu suka sama interior di area lobinya itu ada vas bunga yang gede banget. Dan itu bunganya asli loh teman Papa Ibu. Tapi emang kalau Hotel Bintang 5 setahu Ibu itu bunga-bunganya harus asli sih. Untuk welcome drink-nya itu bisa diambil gratis nih teman Papa Ibu. Dan untuk malam ini welcome drink-nya itu jus jambu. Tapi jus jambunya yang jus kemasan ya, bukan yang buah asli. Oke, ini area resepsionisnya megah banget ya. Oke, untuk area lift menuju kamarnya ini lumayan terpisah ya dari area resepsionisnya. Dan pintu kaca seberang itu bisa langsung menuju ke kolam renang. Untuk tombol di liftnya ini semua touchless. Dan untuk menuju ke kamar itu kita harus tap kartu dulu. Oke, Papa Ibu udah sampai nih di lantai 7. Papa Ibu pesan kamarnya itu tipe deluxe double room, rate-nya sekitar 1,5 jutaan, include breakfast untuk 2 orang. Di sini menurut Ibu kamarnya ini cukup banyak ya untuk di lantai 7 ini, dan untuk penerangannya juga cukup terang ya. Oke, Ibu berhenti dulu untuk selfie karena kacanya atau cerminnya itu cukup estetik ya. Jadi Ibu mau selfie dulu sama Ben. Oke, Papa lanjut nih jalan menuju ke kamarnya. Untuk lorong di kamarnya cukup terang, terus di bawahnya itu ada karpet yang cukup tebal, jadi cukup meredam langkah kaki ya, biar nggak berisik. Untuk masuk kamarnya itu kita tap kartu dulu. Halo, selamat datang, silakan masuk. Ini penampakan kamar Papa dan Ibu. Untuk area kamar ini cukup luas. Terus dari pintu masuk itu di sebelah kirinya ada kamar mandi. Untuk area kamar mandinya menurut Ibu cukup kecil ya. Di sini ada wastafel, terus untuk amenities-nya itu cukup lengkap, tapi body lotion, sampo sama sabunnya itu merek Ambarukmo ya. Terus di dalam kamar mandi juga ada telepon. Dan untuk kamar mandinya ini gak ada bathtub, cuman ada showernya doang. Untuk handuknya itu lengkap ya, ada handuk badan 2 piece sama handuk muka juga. Cuma menurut Ibu untuk area kamar mandinya standar banget sih dan cukup kecil ya untuk area kamar yang seluas ini. Lanjut, untuk di lemarinya itu ada bathrobe 2 piece sama ada setrikaan juga lengkap sama papannya. Dan untuk lemari ini sliding door ya. Oke, sampingnya itu ada safe deposit box, hair dryer, center, terus di bawahnya ada slippers 2 piece sama ada laundry bag. Di samping lemari itu ada coffee set lengkap, ada air mineral 2 botol, terus kopi teh gula itu ada juga. Lanjut, untuk ukuran kasurnya itu king bed ya, dan ada handuk bentuk angsa gini nih, lucu juga ya. Untuk penerangan di area kamarnya ini cukup terang, dan untuk lampunya itu didominasi sama warna putih. Untuk ukuran TV-nya itu sekitar 50 inch, tapi sayang banget nih untuk kualitas gambarnya itu kurang bagus ya. Untuk channel internasionalnya cukup lengkap, dan di TV-nya itu ada YouTube, tapi nggak bisa Netflix.
Oke, karena ibu habis ulang tahun ya kemarin, jadi ibu dapat komplimen nih dari hotelnya. Ada cake happy birthday, terus ada buah-buahan juga dan ada kartu ucapan dari manajernya. Unch, sebenarnya jujur ya, ibu itu untuk pesan kamar itu nggak expect bakal dapet teras sih, karena waktu itu lihat fotonya itu kayak nggak ada foto terasnya ya, tapi ternyata dapet. Dan untuk area terasnya surprisingly juga cukup luas. View dari terasnya ini menghadap ke kolam renang dan ke area taman. Untuk penerangannya juga bisa dilihat ya, area kolam renangnya cukup terang. Dan untuk area tamannya juga, jadi di pepohonannya itu dikasih lampu-lampu juga gitu. Dan lampunya warna-warni, jadi semakin terlihat estetik. Untuk makan malam, ibu memutuskan untuk makan malam lewat room service ya, karena bingung banget lihat di ojol tuh nggak ada pilihan yang serap gitu loh di ibu. Nah ini untuk tampilan menu, untuk room service-nya, untuk harganya sih ya standar bintang 5 ya, cukup mahal. Tapi cukup lengkap menurut ibu karena ada traditional food-nya sama ada western food-nya juga. Oke, di sini ibu pesen fettuccine aglio olio sama pizza pepperoni. Terus untuk minumannya caramel latte sama milkshake dark choco. Yang ibu suka dari hotel Ambarukmo ini adalah service staffnya. Tuh lihat deh, makanan ojolnya dianterin sama staff ke kamar. Mantul itu. Selamat pagi, good morning. Ini dia penampakan pagi hari dari kamar 723. Untuk view-nya ini nggak ada pegunungan sih, tapi ada banyak pepohonan, jadi cukup asri untuk pemandangannya. Ini sekitar jam 6 pagi sih, waktu ibu tag video ini. Jadi masih sepi ya, area taman dan kolam renangnya. Lanjut, ibu papap mau breakfast dulu. Ini ibu papap sarapan sekitar jam setengah 9 pagi. Ini untuk penampakan area restorannya. Untuk area restorannya cukup luas dan yang tadi ibu sempat mention di awal kalau hotel ini lagi nggak terlalu banyak pengunjung ya. Jadi untuk restorannya juga cukup sepi. Dia terbagi dua, ada di outdoor sama di indoor. Untuk di outdoornya itu dia bersebelahan sama area kolam renang. Jadi buat anak-anak yang ingin berenang habis sarapan tuh bisa langsung cus, ganti baju, nyebur deh ke kolam renangnya. Nah ini ibu papa pilih tempat yang di outdoor. Oke, ini menu-menu untuk breakfastnya. Pertama dari masuk itu kita disambut sama jamu-jamuan tadi di sebelah kanan. Terus lanjut ada minuman. Minumannya juga ada jus, smoothies, terus sama ada air putih dan infused water juga. Terus di sini itu ada area sandwich, ini bikin sendiri, terserah topiknya mau apa, bebas. Terus ada gorengan juga, sama ada sambal. Terus di sebelahnya itu ada egg station dan sausage station juga. Jadi lengkap, ada sosis sapi, sosis ayam, terus telurnya juga lengkap, ada omelet sama telur mata sapi. Untuk traditional foodnya itu ada rawon daging. Terus untuk western foodnya itu ada hash brown, terus ada pasta, dan ada chicken mushroom, terus ada saus mushroomnya. Sebelahnya itu ada egg onion sama ada semur daging. Untuk main course-nya itu ada nasi putih, terus ada nasi goreng, ada bihun goreng juga, terus sama ada capcay, sama rendang ayam. Untuk noodle stationnya juga lengkap toppingnya. Untuk sayurannya juga cukup lengkap ya, ada sawi, toge, terus ada jamur juga. Terus untuk bubur ayamnya, toppingnya ini ada ayam, ada cakwe, ada pangsitnya juga. Terus di sini kaldu ayamnya. Untuk kaldu ayamnya menurut ibu agak bening ya. Tapi nggak tahu juga sih apakah style bubur ayam di Jogja itu seperti itu, ibu kurang paham juga. Nah di sini ada beberapa pilihan sambal, cukup lengkap sih untuk pilihan sambalnya nih buat teman papa ibu yang penyuka sambal. Terus untuk kerupuknya juga ada beberapa jenis ya, jadi bukan cuman kerupuk putih aja. Untuk pilihan traditional food lainnya itu ada gudeg,
khas Jogja ya, makanan gudeg. Lengkap ya di sini nasi sama topping-toppingnya. Terus lanjut, ini ada sereal. Serealnya juga ada beberapa jenis, sama untuk susunya juga ada 3 jenis, coklat milk, full cream, sama low fat. Terus di sampingnya itu ada beberapa pilihan sandwich, sama ada mini burger juga. Terus ada sushi, sushinya ini ada 3 jenis lengkap sama wasabinya juga ada ya. Oke, lanjut, di samping sushi itu ada beberapa pilihan keju sama ada beef salami. Terus di sampingnya ada beberapa manisan, ada kacang-kacangannya juga. Lanjut, di sini ada salad station ya. Lengkap toppingnya, dressingnya juga ada beberapa jenis. Terus di sampingnya itu ada buah-buahan. Di sini ada pilihannya itu ada pisang, salak, sama ada apel. Kalau untuk slice fruitnya itu ada pepaya, melon, semangka, sama buah naga. Lanjut, untuk traditional foodnya ini ada nasi liwet Solo, terus ada jajanan tradisional juga, jajanan pasar, terus sama ada bubur manis juga tadi. Terus ini ada kopi teh, jadi kalau mau bikin cappuccino bisa request di situ. Pilihan lainnya itu ada pecel komplit lengkap sama ada kerupuk nya. Lanjut, di sini ada pilihan es krim, di sampingnya itu ada pilihan pancake dan waffle, ada french toastnya juga. Terus di sampingnya itu ada bread pudding. Lanjut, di sini itu ada bread station lengkap, ada muffin, terus ada cake-nya juga, ada cookies juga, terus donat, bombolini, terus ada pastry-pastryannya juga. Nah, ini topping untuk roti tawar ya. Bisa dipanggang juga rotinya, sama ini assorted pastry. Jadi pilihan roti-rotiannya cukup lengkap ya. Untuk rasanya sih juga enak-enak ya. Oke, lanjut, kalau untuk di Kids Club-nya itu ini cukup besar. Ada banyak beberapa pilihan wahana bermainnya. Nah, ini ada wahana bermain untuk anak-anak yang sudah lebih besar ya, ada trampolin, terus ada perosotannya juga. Nah, ini ada area khusus untuk game room sebutannya. Jadi buat main PS, di sini pakai AC jadi cukup adem. Terus ada area mewarnai. Lanjut, di samping area mewarnai itu ada bangku-bangku dan juga untuk area tunggu buat pendamping yang menemani anaknya main di Kids Club. Di luar Kids Club-nya itu ada area playground, jadi lengkap ya. Di sini itu anak-anak tuh nggak cuma bisa main di dalam aja, tapi bisa explore mainan yang ada di luar. Di sini ada jungkat-jungkit, terus ada mini perosotan juga, ada ayunannya juga. Jadi bener-bener ini ya, memanjakan anak-anak banget kalau nginep di sini. Di depan Kids Club tadi itu ada area taman. Untuk tamannya luas banget dan bagus banget. Ibu suka deh sama area tamannya. Sini tuh banyak beberapa gazebo kecil yang bisa digunakan untuk duduk-duduk sembari menikmati pemandangan taman. Dan di sini juga banyak pepohonan-pepohonan yang cukup rimbun juga. Sembari teman papap ibu menikmati cuplikan area taman yang cukup luas ini, ibu mau cerita sedikit tentang experience ibu pesan makan di room service malam sama di breakfastnya. Kalau untuk breakfastnya menurut papap ibu sih standar ya untuk hotel bintang 5, jadi cukup disayangkan banget nih. Terutama untuk lauk yang ada di main course-nya menurut papap ibu itu kurang bervariatif, terus untuk rasanya juga cukup standar. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan ya untuk Hotel Royal Ambarukmo. Tapi kalau yang lain-lainnya sih menurut ibu sama papa udah cukup oke sih. Kalau untuk menu yang dipesan di room service-nya itu menurut ibu juga sebenarnya udah oke, tapi mungkin untuk yang aglio olionya itu topping udangnya perlu dibanyakin lagi aja sih. Kayak kurang aja gitu kalau cuman toppingnya segitu dengan porsi pastanya yang menurut ibu sebenarnya cukup banyak. Oke, next. Di sini masih area taman ya. Nah, untuk yang pintu coklat itu ibu kurang paham sebenarnya itu area apa, tapi kayaknya itu bisa jadi spot yang cukup instagramable aja sih. Tuh area tamannya luas banget ya. Lanjut, ini akses menuju ke pool areanya nih dari taman. Untuk akses ke pool areanya dari taman ini nggak stroller atau disable friendly ya, karena dia ada beberapa anak tangga.
Untuk bangku-bangku tunggu di pool area ini cukup banyak, terus dia ada kayak gazebo juga. Nah tadi itu ada area untuk tenis meja. Untuk poolnya itu terbagi dua, ada pool untuk orang dewasa sama buat anak-anak. Untuk orang dewasanya ini cukup luas poolnya, tapi menurut ibu kalau berenang di sini siang-siang itu cukup terik ya, karena pohon-pohonnya yang ditanam itu bukan pohon-pohon yang rimbun gitu, kayak daunnya jarang-jarang gitu kan. Jadi menurut ibu cocoknya kalau berenang di sini itu mungkin menjelang sunset kali ya, atau pagi-pagi sekalian. Untuk area kolam renang anak-anaknya sih nggak terlalu besar ya, tapi untuk perosotannya ini dia kayak semacam mini waterboom gitu. Terus dia di atasnya kayak ada ember yang diisi air gitu, jadi kalau embernya udah penuh tuh dia tumpah, terus kayak waterfall gitu loh jadinya. Seru deh. Oke, sekian review hotel kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya Papa Ibu bisa terus semangat kasih rekomendasi penginapan menarik untuk teman Papa Ibu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.